Saya nggak pakai apa itu clip on. Ini mendadak saja ya menyapa Balige Academy, pemirsa dari Balige Academy, ya kan, berbicara tentang kemarin 97 pertanyaan dari Polda Metro Jaya, ya, 97, bayangkan ya, pertanyaan untuk ujian skripsi, tesis saja nggak sebegitu banyaknya ya. Kayak ada yang dendam kali sama saya. Oke, ini mau siap-siap untuk di gedung iNews Tower ya. iNews Tower kalian tonton nanti jam 7 malam di iNews Tower, di iNews Station, program Rakyat Bersuara. Di situ ada Profesor Henuk, Pak Refli Harun, ya, Bang Refli Harun dan Mas Roy Suryo dan saya dihubungi kemarin ya kan. Jadi nggak bisa kita tolak, karena apa ya, kita harus memberikan pencerahan publik dong, ya kan, tanggung jawab kita kan, mencerdaskan bangsa. Kalau bangsa kita bodoh, nanti bansos saja siapa yang mampu bantu sos, dia yang jadi presiden. Itu sekarang ini kan. Jadi kita rakyat harus pintar, jangan karena 100.000, 200.000 dikasih beras, terus kita memilih dia. Dampaknya inilah 10 tahun kan. 10 tahun hutang Indonesia 8.500 triliun. Tahun ini harus bayar 800 triliun, padahal 800 triliun itu sudah bisa itu pendidikan sama kesehatan gratis seluruh rakyat Indonesia. Ya kan, kalau kita nggak bayar hutang siapa itu? Ya jelaslah rezim Joko Widodo kan, 8.500 triliun, yang sebelumnya berjanji nggak bakal hutang. Minum kopi dulu ya di kafenya, di apa itu, iNews Tower ya. Jadi begitulah ya, 97 pertanyaan. Nggak tahu apa yang ditanya. Maksud saya kontekstual nggak sih? Kalau seorang penyidik menanya riset seolah-olah dia paham, nanti dikasih hal-hal teknis bingung, dikasih generalisasi, nanti disalahartikan, bingung saya ya. Kalau phone identification menggunakan convolutional neural network saja bisa ditanya-tanya oleh penyidik, gimana ya kita menyerangkan model-model neural network itu ya, yang sangat kompleks itu. Gimana coba? Mahasiswa aja kita ajari belum tentu paham. Ya kan, sudah ngambil mata kuliah banyak dia. Ya kan? Apalagi sebaran intensitas juga itu yang saya analisa, lintasan apa itu ya, lintasan stempel baik di atas jas foto yang diupload oleh Dian Sandi, juga lintasan stempel juga kita analisa di atas tinta hitam pun dapat. Kenapa yang di jas itu nggak dapat? Kan itu pertanyaan-pertanyaan, padahal diakui oleh Dian Sandi asli, dan sekarang minta maaf, berarti kan asli kan, benar yang diupload oleh Dian Sandi itu diakui Jokowi kan, ya nggak salah lah kalau kita upload, kita analisa. Apa salahnya rupanya menganalisa sebaran intensitas RGB, terus harus minta izin kita kan, minta izin sama Pak Jokowi. Pak Jokowi, ini mau saya analisa, mohon maaf. Terus kayak mana saya ngubunginya? Lewat emailnya pun nggak tahu kita ya. Sekali-sekali dulu saya blok ini. Buzzer ini ya udah
berapa hari ini saya nggak memblok buzzer ya. Ini pertama kali, hari berapa hari ini? Siapa? Rinzi. Oh, Rinzi dari Australia hadir, ya kan? Masih orang Indonesia kan? Beginilah Daba, gak ada kontribusi sama negara ini Daba. Kalau udah cukup, makmur, selalu saya bilang nggak salah di luar negeri. Tapi kalau bisa ya kalau sudah makmur, ya sempatkanlah pulang. Ya kalau nggak terlibat secara langsung gini-gini aja Indonesia ini, coba keadaan Indonesia ini. Ya, cobalah di Australia, nggak mungkin lah kajian pendapat ilmiah dari seorang istilahnya membidangi ini masa berujung di laporan polisi, kan nggak mungkin di Australia begitu kan, pasti demokrasinya lebih maju. Nah, demokrasi kita ini apa katanya, regresif, formalitas, bukan apa kata Bang Refli itu, bukan substantif ya. Demokrasi kita ini mundur, memang katanya belum menjadi negara gagal, tapi ke arah itu ya kan, demokrasi mundur ya kan. Nanti entah apapun, misalnya pendapat ahli ekonomi, misalnya BPS mengumumkan ini pertumbuhan ekonomi sekian persen, misalnya dibilang 5%, terus dibilanglah lagi penduduk miskin Indonesia cuma 9 juta. Nah, adalah peneliti, misalnya peneliti ekonomi, kan dibilang salah itu BPS. Sebenarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 10% lah, gitu. Ya kan, adalah peneliti ngomong gitu. Terus jumlah penduduk Indonesia 172 jutanya. Terus bisa itu dipenjarakan itu. Terus ditanya-tanya lah sama penyidiknya itu, yang apa ya, yang keahliannya hukum, kan nggak cocok domainnya. Ditanya-tanya ahli hukum, penyidiknya itu SH, MH. Kenapa kau bilang analisismu pertumbuhan ekonomi minus 10% dan apa namanya, kemiskinan 172 juta, dari mana itu? Fitnah itu. Coba, kayak mana metodemu? Model apa kau? Kan kacau di negara ini kalau begitu ya. Ahli ekonomi pun bisa nanti dilaporkan karena nggak sesuai dengan lembaga negara, yaitu Badan Pusat Statistik. Terus kayak mana lah itu? Dipenjara lah semua ya. Oh iya Bang, ada komentar dari nama Prabowo. Jadi kalau ada namanya J pornstar, apakah izin polisi untuk meneliti videonya katanya? Ada video porn lah, bukan porn. Gustav N, iya memang sesuai perkataanmu ya. Iyalah, sesuka kalian lah, kalian mengejek-ngejek saya jelek apa segala macam ya. Muka saya kriminal lah, jelek lah, terserah, saya maju terus ya. Jutaan kali pun kalian mengejek, nggak ada gunanya bagi saya. Saya sudah terlalu tua untuk itu ya. Apa katanya? Ada dari komentar atas nama Prabowo mengatakan ada seorang aktris, dia kan terlibat porn, jadi diteliti oleh polisi. Apakah polisi harus izin terhadap video yang diteliti itu? Oh gitu, jadi Biasanya apa? polisi harus minta izin sama orang yang ada di porn itu. Ya, apakah mereka melakukannya? Ya, polisi akan beralasan, kami punya kewenangan untuk menyidik, kan begitu. Iya. Nah, sekarang kalau peneliti lain menguji porn video itu, ya kenapa enggak? Masa minta izin sama lembaga intelijen negara? Karena kami diperiksa oleh Kamnek ya, Keamanan Negara. Saya dulu unit 3. Dulu kemarin ya. Kemarin nih. Kemarin loh. Kenapa? Aku diperiksa. Ya, Oh. 6 Iya, kemarin Mei kemarin. di unit 3 Keamanan Negara. Seolah-olah ijazah Jokowi merupakan data keamanan negara, mengganggu. Kalau di ini diteliti maka akan membahayakan negara.
Waduh, parah ini. Bahayanya di mana? Banyak kali pun apa di sini ya. Saya sudah jadi nggak nyaman lagi jadi saya live ini. Terus terang, Santai, banyak kali buzzer ini. relax. Nggak adanya kerjaan kalian yang lain. Buzzer, yang nggak adanya kerjaan kalian yang lain selalu mengganggu live saya. Udahlah sana. Bujuklah presiden 2 periode itu untuk menunjukkan ijazahnya. Itulah ya. Jangan ganggu-ganggu saya, terserah saya. Taruh YouTube-mu, live-mu, ya. Aduh. Oke ya, apa tadi sampai di mana? Nah, apakah peneliti perlu otoritas lembaga intelijen negara atau kementerian atau kepolisian atau kejaksaan, kehakiman untuk meneliti topik penelitiannya? Harus keputusan hakim. Oh, kau nggak punya otoritas kau meneliti ini, ya. Ini punyanya Jokowi nih, jangan kau teliti, gitu. Kan nggak ada siapa yang punya otoritas menentukan ini boleh atau tidak boleh, gitu loh. Apa perlu kita ke Istana Negara menanyakan ke Pak Prabowo Subianto, ya? Saya ingin kali ketemu sama Pak Prabowo Subianto. Sudah ada beberapa orang yang menjanjikan pada saya untuk ketemu dengan Pak Prabowo Subianto, ya kan? Ya kan, supaya saya tanya dulu sama Pak Prabowo Subianto, Pak, yang nggak bolehnya ijazah sama skripsi Jokowi itu dikaji orang, ya kan, diteliti, yang nggak bolehnya, mau tanya kayak gitu kan, Pak Prabowo Subianto, ya, bagaimanapun kan presiden kita Pak Prabowo Subianto, ya kan, bisa secepatnya mengganti Kapolri itu, Listio Sigit Prabowo. Misalnya bangun pagi dia rada linu-linu dia kan kepalanya kan, terus diingat dia, nggak beres si Listio ini, ya detik itu bisa dia diganti, kan? Lagi pegel-pegel dia baru renang, ya kan? Baru pegel-pegel, dipijat lah Pak Prabowo. Terus ingat dia sama Listio, nggak perform orang ini, bisa langsung diteleponkan ke sekretaris negara, gantikan dulu siapa itu. Kayak nggak ada aku lihat apanya prestasinya kan, bisa gitu. Itulah prerogatif presiden ya. Hati-hati ya Kapolri Listio Sigit Prabowo, apalagi Mendagri Tito. Tentu teriakan saya sudah didengar Prabowo Subianto ya. Info A1 itu ya. Kertas A1 maksudnya. Bukan A2. Begitulah ya saudara-saudara. Apa lagi ini? Turida Media. Oh, Faras, coba kita perhatikan transkrip yang ditampilkan oleh Barreskrim Polri. Patut juga dicetak dengan teknologi printer modern. Mungkin bisa dibahas Pak. Too good to be true. Oh iyalah. Ya, semua makhluk yang berakal, apalagi orang yang hidup di tahun 80-an, bahkan awal 90-an pun pasti tercengang mendengarkan lembar pengesahan secantik itu. Makanya mereka nggak bisa menghadirkan teknologi secantik itu, UGM dan yang lainnya. Ya, di ETD UGM sengaja punyanya Pak Jokowi sendiri tahun 85, seluruhnya gitu. Jadi supaya nggak bisa kita bandingkan lembar pengesahan skripsi saat itu di UGM, karena satu-satunya punya Pak Jokowi kan, supaya jangan terdeteksi itu apa itu lembar pengesahan skripsi. Ya, supaya jangan dengan merasakan ada cekungan itu dianggap saintifik kan nggak enak kayak gitu kedengarannya, ya kan. Masa hanya karena dirasakan cekungan gitu terus disimpulkan itu letterpress, handpress, padahal digital embossing juga menghasilkan cekungan kan, tebal tipis tinta ya menghasilkan cekungan dong.
Surabaya mendukung Bang. Oke. Oh iya, cakep. Nawan Mana. Oke ya. Saya hapus kau dari apa ini. Saya nggak terima kau di live saya. Kasar kali pun kau. Ya. Jadi begitulah ya. Nah, pokoknya kalau sudah belajar Hotel Prodeo lah, baju Shopee lah, apalah. Aduh, ya ampun, nggak peduli mereka kebenaran itu. Nggak peduli, ya. Nggak peduli mereka tentang apakah ada pertanyaan. Oh iya ya, tahun 85 kok sebegitu ya? Apanya ya? Canggihnya ya, gitu loh. Ijazah. Banyak kali pun apa ini, aduh. Aduh. Oh. Oke ya, sampai di mana tadi? Apakah buzzer-buzzer ini kan mantan presiden kita 2 periode. Tentu kan rakyat harus tahu ya semua hal. Terutama gimana lembar pengasahan skripsi dulu. Cantik kali, apa nggak bertanya-tanya kalian? Mei, Bang Rismon kuitansi SPP semester 1 kok 8182. Kan Jokowi masuk 80, salah dong lalu. Oh gitu ya. Saya nggak melihat secara ini frame demi frame, soalnya kabur juga yang ditampilkan ya. Bingung saya, nggak ditampilkan secara apa gitu, resolusi tinggi ya. Seperti ijazah yang diserahkan itu foto iparnya Jokowi menyerahkan ijazah aslinya Jokowi ya, katanya. Itu juga jauh dari jarak kamera, jadi nggak bisa di ini ya. Off ya? Off tadi. Ada telepon masuk. Oppo Pinang, Bang Rismon, apa sih yang jadi alasan Jokowi nggak mau tunjukkan ijazah aslinya? Dan Barreskrim juga ikut-ikutan sembunyikan ijazah asli Jokowi. Kenapa? Apa itu bukan pertanyaan untuk saya? Itu untuk Jokowi, Barreskrim, dan para buzzernya. Sampai sekarang, Puang. Bayangkanlah, ya. Sampai sekarang. Nggak bisa ditunjukkan, gimana lah itu Pak Jokowi, bah. Aduh, apa perlu pesta adat Batak untuk meminta Jokowi, dimohonkan kepada Jokowi untuk menunjukkan ijazah apa aja, ijazah aslinya. Misalnya pesta bulun para buzzer-buzzer Batak, dibuatlah pesta Batak gitu ya, ulaon ya kan, supaya memohon kepada Jokowi untuk membukakan, menunjukkan ijazahnya. Jangan perlu kayak gitu ya, buzzer-buzzer Batak itu ya, mengadakan pesta bulun. Karena cinta kali mereka, nggak peduli mereka itu ijazah itu mau asli, skripsi itu mau pakai skripsi, nggak peduli. Pokoknya Jokowi orang baik, ya udahlah, lakukan aja pesta bulun untuk mengaju Jokowi, ya membujuk Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya, ya kan? Pasti nggak mau. Sampai kiamat itu nggak mau itu menunjukkan langsung itu. Kalau saya berpikir ya, pasti sampai kiamat dia nggak bakal tuh dipanggil pengadilan pun nggak ada itu. Paling nggak dipanggil pengadilan, ya. Hakimnya takut memanggil dia, jadi dia tahu saya akan tak tunjukkan nanti di pengadilan. Terus nanti pengadilan nggak berani manggil, terus dibilanglah
orang pengadilan nggak memanggil aku kok, hakim. Ngapain aku datang kalau nggak dipanggil gitu ya. Ya bak. Irawan 12 tahun menanti menanti Jokowi. Iya, biar senang kau ya. Nah, nggak bisa lagi lah kau beli Indomie itu untuk ini ya. Oke, lanjut saya baca. Markadina Saputro, foto dalam ijazah sama sekali tidak ada kemiripan dengan Jokowi. Ya itulah kemarin juga ditanyakan, kan? Kita ujilah Dumatno dengan Jokowi, terus fotonya itu dengan Dumatno atau siapa lah itu. Pokoknya yang dari internet diakui Dumatno. Ternyata lebih cocok. Salahnya apa? Lebih cocok apa itu? Ya lebih tinggi kecocokannya antara foto foto wisuda atau foto ijazah ya. Lupa saya. Dengan yang katanya Dumatno, dengan yang katanya Jokowi. Terus lebih cocok. Masa salah kita? Kayak mana ya polisi ini? Sinyalnya kacau. Oh iya. Maklum, kita berada di dalam gedung ketinggian. Iya, di sekelilingnya apa? Saya nggak pakai wifi lokalnya Ainus. Saya pakai pulsa saya sendiri. Jadi karena nomornya nomor kampung, agak susah di Jakarta. Mungkin ada diskriminasi nomor mungkin ya. Diskriminasi nomor kampung agak-agak kurang bandwidth-nya gitu. Iya, Roni, Bung Rismon, saya salut dengan kalian. Anda perlu beri pelajaran sama pembohong bahwa tidak semua orang mau dibayar untuk keinginan penguasa. Iyalah. Saya dengan kejadian ini banyak sekali ya ketemu orang-orang yang berani bayar sendiri, berani mengeluarkan duit untuk negaranya. Nggak pernah apa mereka, ya. Jadi ketemu banyak orang ya kemarin dan sebelumnya banyak sekali orang ternyata sayang kali sama negara ini dan mau mengeluarkan tenaga, duit dan lainnya, gitu loh. Banyak sekali, makanya kalian buka pikiran kalian ya. Berkenalan kalian para pejuang itu, ya, mereka itu ternyata banyak kali tuh. Oh, dari berbagai, nggak ada identitas, ya. Wargino Pak pendukung Jokowi kok nggak ada yang bantah Bang Rismon dengan ilmiah pendukung Jokowi. Oh, nggak ada yang bantah. Iya, saya juga bingung. Balasannya pasti gini, itu kan analog. Ngapain di forensik digital? Oh gitu ya? Kalau sensor mata bagaimana? Sensor tangan begini, ya, biometrik. Memangnya tangan kita yang kita pakai? Dipakai orang bisa dong dicopot. Kan di scan dulu, barulah masuk digital forensik. Ya ahli ya gue ya bakah. Ijazah Jepang, sudah gue tunjukkan kau kurang apa, kau kurang update. Apalagi Jokowi nggak berani nunjukkan. Presiden 2 periode, kau tuntut aku, udah gue kasih tahu, sama transkrip nilainya. Nggak presiden aku, ya, kau tuntut nunjukkan, udah gue kasih. Di video saya itu ada tuh. Wifi, Hendra Setiawan, iya wifi, belum minta sama Ainusnya, ya. Putra, Bang Rismon, pertanyaannya, apakah ada kepastian hasil uji forensik Bareskrim, Polri bisa diuji banding dan dengan uji, ya itulah permintaannya kita dengan lewat TPUA untuk gelar perkara khusus. Nah, di gelar perkara itu inginnya kita melihat bukti-bukti di atas meja dan hasil technical lab-nya. Kalau enggak ada, ya berarti kita minta ke laboratorium yang independen
gitu ya. Karena kebenaran ilmiah bukan sepihak punyanya Bareskrim, ya kan? Banyak kali cari makan ini apa ini, ya. Saya jadi malas jadinya. Pak Putu, Putu gede dermawan ngasih saya lagi 100.000. Aduh Pak, besar kali lah Pak. Ya, terima kasih. Tetapi itu terlalu besar Pak. Mak Bang Rismon belum jelas. Katanya ijazah si itu miliknya Hari Mulyono. Kalau diberikan terus di carbon dating kan jadi asli Bang. Mengingat Hari Mulyono memang lulusan UGM tahun segitu. Bisa jadi kan, tetapi kan dengan UV harusnya ya, ultraviolet video spektroskopi, terus teknik imaging juga kelihatan kok itu baru ditimpa. Kan Hari Mulyono jadi Joko Widodo berarti kan ada perubahan nama di situ ya. Kalau pakai mikroskop elektron miliknya Bareskrim Polri ya kelihatan itu ya. Kalau diganti tulisan itu, makanya dia harus meneropong pakai mikroskop elektron ya. Begitu itu kalau uji fisikanya. Kalau uji kimianya jadi banyak lagi ya, tentang nantilah saya jelaskan sedikit di iNews ya, untuk mengetahui jenis tinta terus ini gitu kan. Biar itu dilakukan, jangan cuma klaim-klaim identik, tapi nanti apa hasil identiknya nggak tahu ya. Di jam berapa nih? 14. Oh, udah 18.22 ya. Saya siap-siap nanti 18.30. 5 menit lagi lah saya ya. Banyak kali pun jadi sibuk saya menghapus-hapus. Biarin aja lah ya. Baikkan aja. Gini ya teman-teman ya, kalau untuk menguji keidentikan kita ke originalitas bahan, berarti ilmu bahan, yaitu uji kimia, uji fisika, ya kan, punya indikator-indikator itu dipastikan dulu semua dokumen itu periodenya, jenis tinta sama semua, usia tinta segala macam, baru dilakukan uji keidentikan. Ya nomor satu ya asal muasal dari bahannya lah. Ya benar enggak gitu loh. Tapi kalau itu nggak dilakukan langsung uji keidentikan, itu yang bermasalah kan. Publik menjadi persepsinya miring dong. Ya, yang ditanya keaslian, diuji keidentikan. Ya. Ini ya, jadi jangan suka fitnah. Aduh, kok masalah fitnah sini. Termul semua ini, masuk semua ya. Aduh. Apa saya off-kan aja ya, komentarnya ya, biar lebih ini. Nggak usah saya baca-baca gitu lain kali ya. Oke lah pemirsa ya, biarkanlah termul itu berpesta pora ya mereka nggak peduli ya, moralitas dari presiden 2 periode itu nggak peduli ya. Siapapun menyampaikan pesan ini kill di messenger gitu, nggak penting pesannya ya. Inilah kualitas SDM kita, bahwa terlalu mengkultuskan orang kalau dia bodoh dulu, tapi hanya dibayar menjadi buzzer 400 perak atau dari bansos sampai mengkultuskan orang, itu yang bermasalah itu ya bagi mereka. Oke, saya siap-siap dulu, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.